Mari kita memuji Tuhan. pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguhlah Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di MCN Gembala Siaran Renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau berkati pikiran kami agar kami bisa menerima firman-Mu.
Dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 31 sampai 33. Yohanes 16 ayat 31 sampai 33. Yohanes 16 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Amin. Apa yang akan Allah lakukan? Tanda tanya ya. Apa yang Allah akan lakukan? Kita baca sekali lagi Yohanes 16 ayat 33 ya. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Amin, amin, amin. Ketika tahun 1940 ya, itu PD2 ya, Perang Dunia Kedua ya. Maka serangan udara Nazi Jerman terhadap London tanggal 29 Desember. Sebuah bom menghancurkan gudang dekat Katedral Santo Paulus yang menyimpan 40.000 buah buku karya Oswald Chambers. Mendengar kabar bahwa buku-buku yang telah ia susun dan sunting itu musnah, bahkan tanpa asuransi, maka istrinya B.D. Chambers dengan tenang berkata kepada putrinya, Allah telah menggunakan buku-buku itu bagi kemuliaannya. Tetapi sekarang itu sudah berakhir. Mari kita menanti dan melihat apa yang akan Allah lakukan sekarang. Mungkin B.D. istrinya teringat pada apa yang pernah ditulis oleh mendiang suaminya, Oswald. Pada masa-masa awal Perang Dunia Pertama, Oswald menulis tentang bagaimana Yesus sudah berbicara kepada murid-muridnya tentang bencana yang tak terelakkan. Supaya ketika hal-hal yang mengerikan terjadi, mereka tidak takut karena Yesus menyertai mereka. Seperti hari-hari ini, kalau saudara searching di Google, melihat YouTube, waduh rame ya, semua memperkirakan apakah ini hari-hari terakhir, apakah ini jam-jam terakhir bagi Tuhan untuk membinasakan dunia ini ya. Perang, engkau akan mendengar kabar-kabar tentang perang, deru perang, gempa bumi, banjir, apalagi kesusahan dalam kehidupan ya, inflasi, ekonomi yang tidak pasti, keuangan yang seret, dan sebagainya. Nah, Yesus sudah berbicara kepada murid-muridnya tentang bencana yang tak terelakkan. Supaya ketika hal-hal yang mengerikan itu terjadi, mereka tidak takut karena Tuhan menyertai mereka. Ada amin? Amin. Ingat ya, karena Tuhan menyertai kita semua. Tidak usah takut ya. Yesus memberitahu sahabat-sahabatnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan,
Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Ayo kita baca sekali lagi supaya hafal ya. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Nah, ini janji yang luar biasa ya. Memang dalam dunia ini kita menderita penganiayaan ya. Mungkin tidak secara langsung, tetapi mungkin karena kata-kata, mungkin karena keadaan, banyak hal yang menyebabkan kita merasa dianiaya. Tetapi Yesus sudah berjanji bahwasanya Ia menyertai kita semua. Bahkan Ia berkata bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Luar biasa bukan? Yesus ingin kita semua kuat dalam iman kepada Bapa di surga, supaya kita semua dapat bertahan menghadapi pencobaan dan tantangan yang akan kita semua jalani ya. Kalau kemarin hari Minggu Bu Saiman sudah datang ibadah ke gereja, sudah bisa jalan, senyum-senyum, luar biasa bukan ya? Dari yang dikatakan tidak bisa jalan, pakai tongkat, pakai alat bantu, tapi sekarang tidak usah pakai alat bantu karena Yesus menopang. Yesus tidak membiarkan anak-anaknya jatuh. Amin ya, Bu Saiman tetap sehat, tetap kuat. Untuk apa? Kita dapat bertahan menghadapi pencobaan dan segala tantangan dalam hidup. Kita harus berpaut kepada Yesus. Karena Yesus sudah berjanji, karena Ia telah mengalahkan dunia ini ya. Jadi ketika mendengar kabar bahwa buku-buku itu terbakar semua, coba bayangkan ya. Bisa bayangkan enggak? Berapa 40.000 buku itu kobong. 40.000 saudara. Satu gudang sendiri. Bagaimana itu menuangkan pikiran kepada 40.000 buku ya. Nah disitulah Allah membuat mujizat ya. Akhirnya buku-buku itu dapat dicetak ulang ya, walaupun tanpa asuransi. Dicetak ulang serta menjadi materi-materi rohani yang memberkati dari generasi ke generasi. Hari-hari ini orang itu sibuk cari uang ya, sibuk untuk mengejar target, lupa menulis kisah hidupnya dalam sebuah buku. Ayo tulis ya. Mereka yang sekarang mungkin tidak punya pekerjaan, sedang melamar kerja dan jeda waktu ya, tulislah pengalamanmu bersama Kristus. Ya. Bisa diterbitkan itu ya. Tulislah kesaksianmu selama hidupmu, jatuh bangunnya hidupmu. Mungkin hari ini engkau belum sukses, tapi tulislah bagaimana engkau menjalani area-area gelap di dalam hidupmu itu, dan kau melihat cahaya terang dalam hidupmu di dalam Tuhan. Oswald tadi menulis 40.000 eksemplar buku. Wih, banyak sekali ya. Saya mau nulis satu buku aja nggak selesai-selesai. Karena banyak aktivitas. Nulis buku harus duduk diem. Duduk diem di depan laptop mengetik atau menyuruh seseorang mendengarkan cerita, direkam dan nanti diedit ya. Bagi yang tidak bisa ngetik, cerita aja direkam, nanti diberikan kepada editor ya, kepada penulis. Karena tidak setiap orang bisa menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan. Tetapi hal-hal pengalaman itu ya, pengalaman suami saya bagaimana dulu tidak mampu, tidak punya modal, kemudian bisa punya toko, itu bagaimana? Nah, kalau tidak ditulis, anak cucu kita tidak bakal tahu. Lupa. Zaman dulu memang lisan ya. Semua kisah dalam lisan, karena terbatas ya. Tapi sekarang tidak terbatas kan? Ada rekaman, ada ketikan, bahkan bisa nyuruh AI.
Ya. Suruh aja ya yang nulis gitu ya, beres perkara. Kisahnya ini coba tuliskan dalam bentuk esai. Nah, coba, saya belum nyoba ya. Coba Kemarin nanti tak kasih saya poin-poin. kan di bidang emas ya, di toko emas ya. Dan kemarin saya kirimkan pada adik saya yang ada di Singapura, adik saya ya. Kalau saya katakan kamu ini anaknya toko emas ya. Ayah saya kan toko emas dulu ya. Tapi dia kan anaknya juragan emas. Bapaknya pedagang emas. Anaknya pedagang emas ya. Setidak-tidaknya kamu itu tahu proses bagaimana emas itu dari emas rosokan itu, emas perhiasan-perhiasan dan sudah tidak kepakai, Sudah jadul. Ya, itu harus kita Lebur dan lalu diproses digodok sama H2SO4 sehingga jadi bubuhan emas dan dilebur lagi. Nah itu terus jadi emas murni 24 karat. Saya tunjukkan pada dia. Kebetulan saya kemarin ngelebur emas ya, jadi mulai dari melebur itu terus jadi di video enggak? Enggak. Nah itu jadi masalah. Harus kalau ngelebur lagi di video ya. Jadi batangan. Jadi orang mengerti. Dari batangan terus lagi dimasak jadi emas 24 gitu. Nah itu minimal kamu itu tahu gitu loh ya, sebagai anaknya pedagang emas. Emas itu setidaknya walaupun dia sudah profesinya lain ya di bidang komputer ya, tapi setidaknya tahu sehingga kamu nanti dalam kehidupan ini di dunia yang jahat ini kamu tidak ketipu orang ya. Nanti itu kuningan yang sama-sama kuningnya itu dikira emas. Nah itu penting ternyata ya. Iya. Tahu proses itu penting. Jadi nggak ditipu. Tahu, iya nggak bisa diketipu. Nanti orang tawarkan kau sebongkal kuningan, tapi dia katakan ini emas ini mahal harganya, ini nanti ketipu. Karena ada saudara saya yang pernah ketipu ya, dari China itu orang bawa itu kayak patung-patung itu ya, kayak koin-koin emas tapi bukan emas gitu loh. Jadi ketipu, dia bayar dengan sejumlah uang, akhirnya ketipu. Nah ini loh, kamu loh anak itu kompas kok bisa ketipu, itu gimana loh? Karena enggak belajar. Karena enggak mau tahu ya. Dan seolah-olah dia sudah pintar sendiri gitu mengetahuinya. Setidaknya ya jangan ke susu dibayar dulu, tanya pada ahlinya, tanya pada saya kan bisa gitu loh. Nah, tapi itu mungkin digendam. Iya, sekarang itu kan dihipnotis ya. Iya. Kalau gendam tuh rasanya cek desoi. Dihipnotis. Ya dihipnotis sehingga mata buta ya, dalam arti tanda kutip. Iya, ya itu artinya ya itu pengalaman. Jadi kamu harus tahu, setidaknya itu tahu lah sehingga kamu tidak ditipu nanti orang ya. Kuningan itu kuning sama emas kuningnya dikira emas. Ya karena sekarang emas mahal ya, orang-orang itu berburu dari emas. Enggak, dari kuningan itu uang 500 rupiah itu, 500 rupiah itu kan dari kuningan. Nah itu dilebur. Ada uang 500 sekarang. 500 itu kuningan itu masih ada kan, kira-kira masih gitu. Nah itu dilebur dijadikan cincin. Pura-pura emas. Pura-pura emas itu kuning memang bagus juga kalau dia enggak bisa enggak bisa karatan ya, enggak bisa karatan ya, kalau dipoles lagi dia mengkilap lagi seperti emas. Ya itu loh. Jadi kita jangan ketipu ya, kita harus cerdik ya sehingga kita tidak mudah ketipu orang. Ya maksudnya itu harus belajar ya, harus belajar dari apa yang nenek moyang kita sudah pernah lakukan. Kalau kita belajar dari Alkitab ya, ternyata Alkitab ini sudah membagi pada segmen-segmen talenta masing-masing orang ya. Tukang kayu, tukang besi, ya kan? Yeah. Tukang bikin pedang, pemahat waktu mendirikan bait suci itu ya. Yeah. Dikerahkan orang-orang ahli, bukan ndak ahli. Lah kalau ndak ahli itu bangun pondok pesantren Al-Qasini itu kan 4 lantai itu ambruk. Kemarin saya dapat foto dari seorang rekan sebelum ambruk. Saya melihat, wow, lah ini loh besar di atas ya, jadi seperti pohon gitu. Nah kan tidak mudah itu konstruksi, perhitungannya gimana itu. Kalau di bawah kecil,
kemudian di atas melebar. Sebetulnya yang stabil kan bawah itu besar, atas itu mengecil, kan begitu ya. Tetapi ini jadi yang atas lebih lebar daripada yang bawah, dan makin ke bawah makin tambah sempit. Nah itu kan konstruksi namanya cantilever ya. Mungkin Pak Yusak ini insinyur sipil tahu ya bagaimana menghitung pembesiannya, begitu loh ya. Masalahnya bukan menyuruh orang yang nggak ngerti terus disuruh noto boto pinggir segoro rubuh sedoyo. Ya kan, saya tanya ini kalian ini ngerti nggak kalian kalau mendirikan dinding gitu ya, apakah dari 0 terus 3 meter langsung gitu? Satu hari disuruh kok gak mari-mari Pak, ayo dikebut, dilembur terus di apa masang noto boto itu terus ya rubuh. Kan ada standarnya juga ya. Satu hari dinaikkan berapa meter gitu ya. Pak Yusak sudah lupa apa belum? Harus tunggu kering dulu. Tunggu besok baru ya enggak bisa. Bangun kan juga ada waktunya ya. Enggak bisa terus dilembur gitu ya. Maksudnya mau cepat supaya murah, tapi rubuh. Nah kalau enggak ada orang mesti lutung, tapi enggak ada orang apa enggak tanggung jawab gitu ya. Iya harus tanggung jawab. Jadi kita ini bekerja itu ya berhubungan dengan banyak hal ya. Kalau tadi buku-buku kobong, apa hubungannya sebetulnya ya? Kerugian apa yang terjadi? Ya kerugian ilmu ya, yang seharusnya bisa kita baca, kita bisa teladani, hilang ya. Bu Reni nulis aku dulu pakai itu buat cincin kawin Bu, soalnya dulu gak punya uang lo, tenan nih. Ono ya terjadi ya, memang ya. Jadi karena emas terlalu mahal, hari ini berapa kemarin? 2 juta berapa? 75.000. Tembus loh 2.075.000. Sudah lebih loh dari 2 juta ya. Dulu kalau saya ngomong sama teman-teman, ayo lang beli emas nanti naik 2 juta ya apa, tapi mereka no reckon karena enggak punya duit. Ya enggak apa-apa lah, tapi ternyata 2 juta lebih sekarang sudah tembus ya. Nanti ada yang ngomong lagi nanti bisa 4 juta loh ya. Ya bisa lah ya. Pak Yusak nulis gini, ingat Bu, itu pengetahuan dasar, maksimal 1,2 meter tingginya. Nah itu kalau kita nyuruh orang sing bodoh-bodoh sing nggak ngerti ya, maaf ya, yang nggak punya ilmu, nggak diajari ya toh, ya disusun terus sampai 3 meter, akhirnya rubuh. Besok ambruk. Nggak usah besok, hari ini pun ambruk. Jadi semua kan ada apa, rule of the game, ada tata laksananya, ada aturannya. Jadi semua bidang itu ada aturannya. Ayo yang punya waktu banyak, ceritain sama anakmu ya, direkam. Nanti ada siapa yang mau menulis menjadi satu kompilasi buku pengalaman-pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk. Itu worth it banget loh ya. Itu memang hari ini orang angel ya suruh nulis ya. Bahkan males ya sekolah, apalagi ada gadget itu. Tapi sebetulnya ya enggak apa-apa. Ada AI ya, saya belum nyuruh AI untuk nulis buku. Tapi tanya sudah ya, tanya, jadi enggak perlu terlalu apa ya, getu di perpustakaan gitu ya. Mungkin nanti perpustakaan itu sudah enggak perlu lagi kalau ada e-book, ada e-perpustakaan. Saya punya e-perpustakaan ya, walaupun itu berbayar ya, tapi bahasa Inggris. Ya penting daripada beli buku-buku bahasa Inggris itu mahal-mahal ya. Tapi banyak orang yang tidak mempergunakan itu ya. Jadi ayo kita ini di zaman modern ya. Kita sedang nunggu apa yang Allah akan lakukan pada dunia ini. Dunia yang makin hari makin panas ya. Pagi-pagi ini panas sekali ya. Panas sekali. Nah, tidak tahu nanti siang super panas lagi atau tidak. Ayo, daripada kita panas hati, lebih baik panas cuaca ya.
supaya nanti kita bisa melihat ke dalam diri kita ya, apa yang kita lakukan sehingga bumi ini makin panas ya kan. Kalau panasnya hati kan kita nikmati sendiri, kalau panasnya semua orang sambat kan, semua orang menikmati. Tapi sebetulnya ayo kenapa kok jadi panas ini ya, karena ulah kita sendiri. Kita semua titik-titik pakai AC ya kan, kita semua pakai rumah kaca ya, salah dewe. Rumah tropis itu bukan rumah kaca ya. Rumah tropis itu rumah yang teduh dengan atap yang menaungi jendela-jendela. Tetapi kita lihat kan jendela itu nggak ada naungannya ya. Padahal kalau arsitek dari luar negeri bikin di sini itu bangunan-bangunannya itu yang atas menaungi yang bawah gitu ya. Maju mundur pokoknya jadi sejuk lah nanti. Ya itulah bumi saat ini. Makanya kalau ada nama bumi makin panas ya memang terjadi itu ya. Hari ini pagi-pagi udah panas luar biasa. Kita semua menunggu apa yang akan Allah lakukan. Tetapi alih-alih menunggu, ayo kita belajar. Tuhan sudah pernah lakukan hal-hal yang kita tunggu. Yaitu kalau kita nggak mau bertobat, Tuhan akan memberikan hukumannya ya. Ayo kita dekat sama Tuhan. Sudah ini untuk perang ya. untuk perang. Ya kita harus berbuat apa? Ya kita tenang karena Yesus sudah memberi kita kemenangan. Kita sudah mengalahkan dunia. Nggak usah melok perang ya. Tetapi ayo kuatkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Menderita penganiayaan sementara ya. Yang sakit harus terapi, harus jalan ya. Ini Pak Gem males jalan kan, aku bilang lek ndak jalan yo sakit. Tidur kebanyakan terus yo sakit. Jalan terus yo sakit. Capek. Jadi mana yang kamu harus pilih? Ya harus ya tetap bergerak lah ya. Stabil, tetapi secukupnya ya. Jadi kita tunggu apa yang Allah akan lakukan buat bumi ini. Kita sudah tahu kalau kita baca Alkitab. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur kalau Engkau tetap menyertai kami, tetap pimpin kami, sehingga kami yang hidup di dunia ini, ya Tuhan Yesus, kami tidak mengalami sesuatu yang membahayakan diri kami, sesuatu yang suasana yang tidak enak. Kalau dunia ini makin hari makin panas, ya Tuhan Yesus, tapi Engkau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi kami untuk kami bisa melalui semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami, Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah katakan pada kami, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan Tuhan pasti akan tetap membimbing kita, tetap tuntun kita ke jalannya yang benar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah mengcover kami, menguatkan kami untuk kami dapat menikmati kehidupan di dunia ini, sehingga kami mau lebih lagi dekat kepada Engkau Yesus, percaya pada Engkau, taat kepada perintah-perintah-Mu, baca firman, renungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kami menjadi kuat di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau Engkau selalu mengingatkan kami pada firman-Mu setiap hari. Tak jemu-jemunya kami membaca, mendengarkan firman-Mu, agar kami tahu Engkau Allah yang peduli akan segala apa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan kalau kami berlaku bodoh, berlaku sembrono, berlaku sia-sia dalam hidup kami. Ajarlah kami agar kami mengisi hari-hari dengan bijaksana, sehingga kami memperoleh harta hikmat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk kami dapat membukukan atau menuliskan riwayat kami di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk rekan-rekan yang setia
membaca firman, merenungkan firman, berdoa setiap hari, setiap pagi. Bahkan menyertai renungan ini juga di malam hari, di siang hari nanti. Tuhan, terima kasih karena itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi kekuatan daripada Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah memberikan Roh-Mu lebih besar dari segala roh di dunia ini. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Amin. Thank you Bu Lili, Pak Yohanes, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Pak Martin, Bu Feby, Bu Reni, Pak Fran, Shelly, Pak Alim, Matthew, Foni, Pak Paulus, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Simeon, Pak Simeon, Bu Titik Sulistiani, Bu Ruth Saiman, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Fan sehat selalu, Bu Viken, Pak Henry, Pak Bambang, Bu Vera. Baiklah, selamat pagi semuanya, juga yang nanti siang dan nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Amin.